Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Palangka, Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Yeay. Nah, sebelum lanjut kita mau apa dulu nih teman-teman? Yes, kita mau yel-yel dulu. Semua yang di rumah bangkit berdiri, kita siap-siap dulu. Oke, siap semuanya? Siap. Joy? Yes, 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 are awesome. Sekali lagi ya, yang lebih meriah, lebih semangat. Oke, Joy? Yes, 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 are awesome. Yeay. Selamat datang di Joy Kid Online Service. Siap memuji Tuhan hari ini? Percaya Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Siapkan hati kita. Kita mau merasakan mujizat Tuhan yang setiap hari selalu baru dan selalu baru dan terbaik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita mau katakan, Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Yang mengatur keperluanku.
kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak Joy yang percaya katakan amin. Oke semuanya, kembali lagi. Nah saat ini kita mau main games dulu nih sama El sama Jerry. Bener? Oke, nah memindah gamesnya adalah memindahkan coklat warna-warni ini ke dalam tempat mereka. Tapi harus sesuai warna. Kamu warna biru, kamu warna coklat. Jadi nggak boleh warna yang lain, harus sesuai warna yang tadi Mi sebutin. Kita cepet-cepetan, yang terbanyak duluan 6 pieces itu yang menang. Oke? Oke, siap. 1, 2, 3, go! Ayo. Ayo. Yeay, jadi pemenangnya adalah El. Kalian juga bisa cobain ya di rumah sama teman-teman kalian. Bye. Hello Joy Kid Online Service, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Nah, mumpung ini hari Minggu, biasanya apa yang kita lakukan di hari Minggu? Atau ada yang punya hobi ya, biasanya kan kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh sekolah ya, penuh dengan kegiatan. Mungkin Sabtunya ada beberapa les mungkin ya. Nah di hari Minggunya ini nggak ada kegiatan gitu ya di rumah ya, bosan nonton TV mungkin atau gadget. Mungkin ada yang suka berkebun, kalau di rumahnya itu ada lahan sedikit luas gitu ya untuk bisa berkebun, atau punya taman. Ada nggak di sini yang suka yaitu tadi menanam? Ada nggak? Atau Miss, saya rumahnya nggak ada tanamannya, maksudnya nggak ada lahannya, nggak ada kebun atau taman, karena rumah saya ini apartemen, tinggal di apartemen, jadi susah untuk punya taman. Nggak apa-apa. Atau siapa yang hari Minggu biasanya diajak papa mamanya untuk jalan-jalan ke luar kota ya, kayak ada tempat yang kita bisa ngelihat tanaman, kita bisa lihat tanaman yang berbuah ya, buah-buahan atau bunga atau sayur ya, yang tanaman-tanaman yang seperti itu. Atau di mana tempat yang kita juga bisa ikut nanam ya, nggak cuma bisa petik tapi kita juga bisa nanam. Nah, nanamnya macam-macam, ada yang langsung di tanah, ada yang di dalam pot ya, pot bunga gitu ya, pot-pot yang kecil, pot-pot yang besar. Kita juga bisa ke tempat wisata yang mengajarkan kepada kita caranya menanam. Nah waktu kita menanam biasanya apa yang kita tanam? Awalnya yang kita tanam itu biasanya kita sebut biji ya, atau benih ya. Ada biji jagung ya, ada benihnya buah-buah macam-macam ya, buah yang berbiji itu bisa kita tanam. Nah, siapa juga yang pernah di sini memetik hasil tanaman? Coba angkat tangannya. Mungkin di rumahnya ada tanaman buah apa ya yang biasa ditanam di rumah? Oh, mangga atau jeruk ya, atau tanaman tomat atau cabai atau sayur yang hidroponik itu ya. Mamanya mungkin suka menanam misalnya bayam, kangkung ya, sejenis, atau selada ya, seperti itu. Atau kalau kita lagi ke luar kota ini, kita bisa memetik kayak stroberi, apel, jeruk, nah seperti itu ya. Nah hari ini Missnya ini mau cerita tentang menanam atau menabur benih dan juga memetik yang disebut dengan menuai ya. Oke, sebelum kita mendengarkan ceritanya lebih lanjut ya,
Anak-anak semua duduk yang enak supaya kita bisa mendengarkan ceritanya dengan baik. Oke. Saat itu Tuhan Yesus itu lagi menceritakan sebuah perumpamaan kepada orang banyak ya. Kalau Tuhan Yesus itu suka sekali bercerita ya. Nah, kali ini Tuhan Yesus itu bercerita tentang sebuah perumpamaan. Jadi di situ diumpamakan ada seorang petani yang sedang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi ada petani itu kan biasanya di sawah, di ladang ya. Kali ini petani ini sedang menabur benih di ladangnya. Menabur benih yang baik ya. Jadi benihnya ini biji yang baik, biji unggulan. Jadi harusnya kalau kita menanam biji yang baik, hasilnya pasti baik ya, pasti bagus ya, karena bijinya ini biji yang baik. Nah, dia menabur biji yang baik di ladangnya. Tetapi pada suatu malam ketika semua orang itu sedang tidur, musuh petani ini datang. Dia ini datang dengan menabur biji alang-alang, benih alang-alang di antara benih gandum. Benih alang-alang. Alang-alang itu apa sih, Miss? Alang-alang itu bentuknya kalau dia tumbuh hampir sama seperti gandum. Cuman bedanya alang-alang ini dia ini mengganggu ya. Jadi dia ini jenis tanaman yang mengganggu. Nah, suatu pagi ketika tanaman ini mulai tumbuh ya, tumbuh bersama, mulai kecil-kecil mulai tumbuh, kelihatan loh, kok di antara gandum itu ada tanaman lain yang bukan gandum. Padahal yang ditanam tadi sama petani itu adalah biji gandum yang sangat bagus, yang baik. Makanya harusnya yang tumbuh adalah gandum, tanaman gandum. Tapi di antara gandum ini kok ada yang namanya tumbuhan alang-alang. Nah, di antara pekerjanya itu ya, jadi petani ini mempunyai pekerja. Nah, petani ini tanya, "Loh Tuhan, gimana ini? Kok di antara biji tanaman gandum ini ada tanaman alang-alang? Bagaimana? Ini kenapa kok bisa gini?" Nah, dengan santai, dengan sabar, petani itu menjawab, "Ini perbuatan musuh." Lalu para pegawainya petani ini bertanya, "Gimana Tuhan? Apakah kami ini mencabut alang-alang itu ya supaya gandumnya ini bisa bertumbuh dengan baik?" Maksudnya seperti itu. Tapi si petani ini menjawab, "Jangan dicabut, biarlah alang-alang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Nanti pada waktu menuai kita akan melihat hasilnya." Jadi seperti itu. Jadi waktu menuai nanti kita lihat. Jadi waktu menuai petani itu inginnya alang-alang itu dicabut dulu. Habis dicabut, diikat, lalu dibakar. Lalu gandumnya dicabut juga, dituai, dipanen, lalu dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung, di dalam tempat penyimpanan gandum, seperti itu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus selesai bercerita, dia meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke dalam rumah. Dan biasa ya Tuhan Yesus kalau bercerita di depan banyak orang, dia nggak sendirian, dia punya murid-murid dan pengikut. Ya, di mana Tuhan Yesus berada, mereka juga ikut. Dan saat Tuhan Yesus selesai bercerita, Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah, para pengikutnya ini juga mengikuti Tuhan Yesus dan berkata, "Coba Bapak terangkan kepada kami apa arti perumpamaan tentang alang-alang di antara gandum." Ya, jadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Coba jelaskan artinya apa itu Tuhan?" Terus Tuhan Yesus menjawab, "Orang yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia." Maksudnya Tuhan Yesus sendiri. Dan ladang itu adalah dunia ini. Benih yang baik itu adalah orang-orang yang sudah menjadi umat Allah, yaitu kita, ya, jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini ya. Terus habis gitu, musuh yang menanam alang-alang itu adalah iblis. Jadi musuh yang datang di malam hari itu adalah iblis. Dan masa panen itu adalah hari di mana Tuhan Yesus ini datang ke dunia lagi untuk menjemput kita orang-orang percaya. Nah, saat Tuhan Yesus datang, orang-orang yang menuai alang-alang yang menuai tadi,
pekerjanya tadi yang membedakan alang-alang dan gandum itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Sedangkan alang-alang yang dikumpulkan dan dibakar, Tuhan Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan dari antara umatnya semua yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang lainnya yang melakukan kejahatan. Mereka semua akan dibuang ke dalam tungku berapi yang menyala-nyala. Di situ mereka akan menangis dan menderita, dan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan bersinar seperti matahari di dalam dunia baru Allah Bapa mereka. Jadi kalau punya telinga, kita itu harus mendengarkan apa yang baik. Gandum itu adalah biji-bijian yang baik yang pada akhirnya menghasilkan roti seumur hidup. Dan lalang itu adalah gulma yang terlihat mirip dengan gandum pada tahap awal tetapi tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi gandum itu nantinya akan menjadi roti. Sedangkan lalang atau alang-alang tadi itu adalah gulma. Gulma itu adalah tanaman yang mengganggu. Pada awalnya waktu gandum dan alang-alang ini tumbuh sama-sama itu kelihatannya mirip karena memang modelnya sama, tapi waktu terakhir waktu mereka harus dituai atau dipanen, gandum ini bisa menghasilkan roti, sedangkan alang-alang ini tidak menghasilkan apa-apa. Nah, dalam cerita firman Tuhan hari ini, kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di zaman now, itu bisa diumpamakan seperti gereja Tuhan adalah sebuah taman yang dipenuhi dengan rumput liar atau alang-alang tadi. Terkadang mungkin memang orang yang sebenarnya tidak cocok di dalam gereja, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, yang jahat. Mereka suka menyakiti hati orang, mereka suka berbohong, mereka suka bertengkar, saling menyalahkan atau bergosip ya. Mereka bisa dikatakan seperti rumput liar yang tumbuh di antara gandum. Di sini Miss punya ini. Ini apa nih? Ini adalah benang. Tahu ya benang ya? Nah, karena akar gandum dan rumput liar atau alang-alang tadi itu saling berkait ya, karena ditanam di tempat yang sama, habis itu akarnya itu kan menjalar terus habis gitu kayak ruwet sendiri gitu loh. Nah di awal itu kan para pekerja petaninya ya itu kan bilang, Pak ini gimana, apa alang-alangnya itu mau dicabut gitu. Terus petaninya bilang jangan gitu ya, biarkan mereka tumbuh bersama. Lah itu supaya karena ini loh, karena akarnya itu sudah saling terkait ya. Jadi kalau alang-alangnya dicabut, nanti takutnya gandumnya juga ikut tercabut karena akarnya ini sudah bulat ya, sudah jadi satu kayak gini. Ini enggak tahu ini gimana ngelepasinnya ini ya, kayak benang ruwet. Jadi kita harus sangat hati-hati dalam mencoba menyingkirkan orang-orang yang seperti tadi disebutkan tadi ya. Jadi suka berbohong, suka bertengkar, suka bergosip ya, suka menyakiti hati orang ya. Kita harus berhati-hati karena kalau enggak nanti yang baik-baik bisa tercabut seperti itu. Nah, dalam cerita hari ini Tuhan Yesus itu berkata kita itu tidak perlu khawatir mencabut rumput liar yang tumbuh di sekitar kita. Jika kita melakukannya, kita mungkin akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebaikan. Tuhan Yesus menyarankan agar kita membiarkan rumput liar itu dirawat oleh Tuhan dan fokusnya untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu mengabarkan kabar baik. Dan tentunya seperti firman Tuhan yang minggu lalu adalah kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Siapa di sini yang punya teman yang selalu merasa dia paling benar sendiri, dia merasa paling hebat, dia merasa paling nggak pernah salah, dia merasa paling sempurna, paling perfect, atau jangan-jangan itu adalah kita sendiri, ya, orang yang selalu merasa benar, merasa betul, merasa nggak pernah salah, atau mungkin juga kita belum pernah ketemu orang yang seperti itu ya, yang merasa benar sendiri. Nah, oleh karena itu super kebenaran kita hari ini adalah every saint has a past, every sinner has a future.
Mungkin kita merasa ada orang sekitar kita yang nggak pantas untuk datang ke gereja, tapi ternyata kita semua juga orang yang sama, juga orang yang nggak pantas untuk datang ke gereja dan mengenal kasih Tuhan. Tetapi kita semua selalu diingatkan tentang anugerah Tuhan. Tuhan punya anugerah atau God's grace buat kita semua tanpa keterkecuali. Every sin has a past, every sinner has a future. Artinya semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ketika kita bertobat atau meminta maaf kepada Tuhan, kita semua dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Dan tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita semua tanpa terkecuali. Jadi jangan menganggap diri kita yang terbenar dan tidak pernah berbuat salah, sempurna, jangan. Karena kita semua pasti pernah berbuat salah dan tidak baik. Every sin has a past, every sinner has a future. Oke, super kebenaran kita hari ini adalah every sin has a past, every sinner has a future. Dan ayat penuntun kita diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan Matius 13 ayat 36 sampai 43 or Matthew 13 verse 24 until 30 and Matthew 13 verse 36 until 43. Dan ayat hafalannya diambil dari Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Or Romans 5 verse 8. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Oke, sudah selesai nih Joy Kids hari ini. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih kalau kami sudah belajar Tuhan hari ini tentang kalau kami nggak boleh menghakimi orang lain, kalau kami nggak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ajarkan kami menerima dan berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel YouTube Joy Kids Online Service. See you minggu depan.